jawabannya. Seseorang yang pada akhirnya memutuskan untuk menjadi medium pasti akan ada transformasi dalam jiwanya. Gimana? Bentar. Apakah ketempelan itu adalah proses Menuju proses? Kita mau coba barengan nggak? Iya aja deh. Belum tentu. Belum tentu. Oke, Mbak. Kalau aku tambahin ya, biasanya ketempelan itu kita baru vibrasinya aja, tapi energi kita udah ngerasa, kadang sakit, tapi makhluknya nggak masuk nih. Jadi kayak kita sakit, kita lemas, sedih, itu ketempelan tadi. Sedangkan kalau kesurupan itu kan udah masuk bener-bener kayak. Oke, berarti kalau kesurupan itu berarti totally kita lose control dan pasti akan melakukan sesuatu tindakan di luar nalar kita dan kesadaran kita. Berarti kalau selama ini dia jalan sehari-hari kayak gitu berarti masih ketempelan. Masih ketempelan. Masih gitu ya. Tapi akan ngaruh ke fisiknya ya. Iya. Nggak asik banget rasanya itu kan. Tapi sebenarnya tahapan-tahapan untuk bisa kesurupan itu awalnya kayak gimana sih? Bagi orang yang sudah bisa melihat kan mungkin melihat proses tersebut, tapi bagi orang yang awam yang tidak sensitif itu tahapannya seperti apa biasanya? Siapa? Jawab. Dan Mbah. Mbahnya. Jadi secara sama-sama saling spiritualis tuh sama-sama respeknya ketinggian. Dulu aku yang jawab. Ini sampai bumi gonjang-ganjing. Kalau di kuda lumping ya. Kalau di kuda lumping itu diinduksi dulu. Jadi nggak langsung tiba-tiba. Makanya kadang kamu ngerasa aku nggak bisa kerasukan, tapi tiba-tiba masuk aja gitu. Karena diinduksi. Diinduksi. Aku dulu waktu diinduksi nggak keluar-keluar, Mbak. Mohon maaf nih. Lahiran. Itu disuntik gitu. Lahiran. Induksi lahiran. Macam-macam. Untung kita paham kan ya. Biasa yang suka nyapu-nyapuin nih. Induksi. Gue baru tahu tuh, Mbak. Induksi. Jadi diinduksi tadi gimana, Mbak? Jadi biasanya kan si praktisinya itu bakal membuat lemah dulu pagar-pagar. Betul. Gitu. Ngebuka dulu portalnya, baru dimasukin. Itu kalau di kuda lumping. Tidak, itu kalau sengaja memang harus ya dimasuki. Kalau ini kalau yang memang kerasukan secara original. Bukan spicy dan bukan crispy, tapi original. Iya. Kerasukan bukan karet merah, perempuan. Nggak bisa langsung sih harusnya. Yang kerasukannya bukan gimmick gitu. Harusnya nggak bisa langsung tiba-tiba kerasukan, pasti ada penyebabnya. Kayak misalkan, jangan pikiran kosong nanti kerasukan kan begitu kan gitu. Ada loh yang udah tingkat tinggi itu nggak usah pikiran kosong di kerasukan ya nggak, Mbak? Banyak. Tapi mendingan pikiran jorok kalau gitu. Kan beda kosong dan jorok. Gitu, pantesan nggak pernah kerasukan, pikiran lo jorok dulu ya? Jadi tetap keisi tapi jorok ya. Iya. Oh, sorry, pikiran jorok gua tuh gue langsung membayangkan piring kotor belum dicuci. Jorok juga sih itu. Tempat tidur belum dibersihin. Emang pikiran joroknya gimana? Hah? Main lumpur. Kayak gitu ya. Jadi prosesnya kayak gitu. Kejawab nggak? Diinduksi dulu. Nah kalau Yang nyanyi sendiri. tadi yang originalnya. Harusnya Nggak spicy, nggak bisa nggak tiba-tiba langsung. Gue aja lupa. Nggak bisa. Benar, pertanyaan apaan tadi? Tahapan pas orang kesurupan. Tahapan. Iya. Yang pertama adalah sugesti. Oke. Penting itu. Penting sekali. Sugesti. Gitu. Karena pola pikir ini sangat mempengaruhi. Tadi kan Bu Alia bilang pikiran jangan kosong. Gitu ya. Makanya kan harus selalu berpikir terus. Kalau tadi Mbak Haikal kan menginformasikan diinduksi dulu dari sisi praktisi. Tapi kalau dari sisinya ya tahapannya itu adalah sugesti. Nah sementara kasih cicak begini.
lokasi itu juga menentukan. Bahkan kamu pun di rumah bisa tiba-tiba kesurupan ataupun kerasukan. Tapi kan balik lagi, sugesti. Kamu habis dari mana? Atau misalnya kamu pergi ke sebuah tempat dan ternyata tempat itu memang secara tanah itu menjadi portal untuk bentuk komunikasi antara dimensi manusia dan bukan yang dimensi manusia. Itu mempengaruhi tahapannya di situ dulu. Kayak gitu. Dan bahkan hitungan kelahiran seseorang itu yang kedua. Kalau memang misalnya wetonnya dia itu kalau personal opini, nyanyah ya Mbak Haikal. Hitungan kelahiran seseorang itu bahkan bisa mempengaruhi apakah orang tersebut, orang yang 10 orang dengan kelahiran yang berbeda diletakkan di tempat yang sama, tidak semuanya kesurupan. Ini juga pengalaman dari ketika berada di lokasi angker ketika kita uji nyali ya Bu. Kayak gitu. Tapi kan beberapa pertanyaan untuk filterisasinya itu beda-beda. Yang pertama sugesti, yang kedua itu adalah tadi dia bilang apa? Tempat lokasi. Tempat, gitu itu penting. Tempat Weton. bersih, kelahiran, gitu ya. Itu pengaruh. Itu dia. Oh, ada 3. 3. Karena mempengaruhi body, mind, and soul. Berarti memang tidak semua orang juga bisa kesurupan karena ada 3 faktor ini. Yeah. Kalau buatnya juga personal sedikit menambahi, kesurupan itu masih lebih mudah bisa dilihat keanehan yang kesurupan itu juga macam-macam. Apakah dia kesurupan benar-benar kesurupan makhluk astral ataukah dia kesurupan karena dia skizofrenia atau halusinasi, kan itu banyak dialami ya sebagai praktisi. Ya kan, dikit-dikit kesurupan padahal sebenarnya juga enggak gitu kan Mbak. Tapi ada juga yang karena dia sebenarnya sedang bingung terhadap jalan hidup ya, sehingga yang awalnya tadi dia bingung terhadap jalan hidup ya, sehingga ada energi yang lebih besar, which is entah negatif ataupun positif. Kesurupan itu tidak selalu negatif, ya kan? Kerasukan, kerawuhan, gitu. Nah disitulah wadahnya memang mungkin bagus masuk untuk menyampaikan pesan, balik lagi. Kalau dibalikan ke medium, tapi kan kerasukan. Ya. Seperti itu. Nah, tadi kan kalau dari Nyanya yang peses ini Ada atau 3. ada 3 kan, ada sugesti, weton sama tempat. Nah, ini yang aku nggak tahu sih, ini kayaknya pertanyaan kita agak receh ya. Yeah. Tapi ini sering terjadi di mana-mana, say. Ini masuk nih ke tempat nih, Nya. Kenapa sering banyak kesurupan massal di sekolah? Itu. Iya. Itu selalu Itu ada loh di kejadian. mana-mana. Di sekolahku Pasti juga di sekolah Pak Wil, di sekolah aku juga ada, di sekolahnya Budayu pasti ada, di Pasti. Kok di sekolah aku nggak ada? juga ada. Kan Ada ada Nyanya Nyanya. di sekolahmu. sekolah. Sekolah tapi nggak pernah kesurupan gitu. Sama aku juga sih nggak pernah kalau Ya, kesurupan. aku juga nggak cuma pernah tapi sih. Kayak- kesurupan aja. Iya, Di sekolah kalau- kalian ada? Ada. Berarti karma kalian apa sih? jadi karma kita nih tanya. Itu apa karena sekolah aja? Tunggu, Gimana ya? tim berangkat mau nanya nih, ada suara ya. Di sekolah kalian pernah ada kesurupan massal nggak? Tuh. Kan? Ini selalu ada ya di sekolah-sekolah itu. Makanya film-film banyak di sekolah kalau film-film hantu. Gitu, karena sering kejadian Itu kayak kayaknya gitu. panik mas. Jadi kayak menular gitu vibrasinya. Patahan. Oh. Ya, bisa jadi. Sebenarnya FOMO. mungkin Itu pernah kesurupan aja FOMO. Kesurupan ada FOMO. Hashtag kesurupan FOMO. Masih ada kesurupan gue enggak? Gitu. Itu kan ya, bisa jadi ya. Bisa ya latah gitu. karena kan anak kecil tuh gampang terpengaruh. Tunggu. Ini SD, SMP, SMA. SD Kalau- Gue biasanya. tiga-tiganya sih ada. Tiga-tiganya. Kalau aku sekolahku kebetulan memang gabung semuanya. Tapi waktu aku kejadian kesurupan itu pas aku SMP. Dan itu siang-siang. Iya, siang-siang. Kalau aku rata-rata malam sih. Kalau misalkan kayak dulu kan kayak ada ospek apa sih siswa-siswa tuh mos gitu kan. Persami, iya gitu. Oke. Monggo, duluan. Bahaya. Iya. Mungkin karena lingkungannya negatif, vibrasinya kan satu orang yang kesurupan, jadi energinya itu bakal nular ke yang lainnya. Apa sih namanya? Apakah menular itu karena ketika satu orang nih ngeliat kesurupan, Karena takut. panik di dalam dirinya. takut, jadi takut. Akhirnya ada celah karena dia takut, masuk lagi satu. Betul. Gitu.
dia takut lagi, masuk lagi satu, seperti Apa itu. sih kalau istilah kita itu collective consciousness ya. Jadi mereka Collective sadar secara bersama-sama takut gitu. Oke. Oh. Kolektif. Karena kepanikan juga seringkali Iya. nular juga ya. Iya. Tapi kalau dari sisi aku sih, aku bahkan pertanyaan kalian itu akan adanya ya pertanyakan lagi. Seberapa sering kesurupannya itu selama kalian berada di sekolah tersebut? Seminggu? Enggak. Dalam setahun? Enggak. Itu waktu itu zaman, kalau aku ya, seingatnya aku tuh dulu lagi ngehits masalah main jelangkung. Itu mah. Akarnya. Akarnya kalau aku awalnya cuma pakai koin-koinan lucu tuh. Gerak. Koin-koin lucu tuh gimana sih, Kak? Gambarnya Pokemon. Gambarnya Pokemon. Pikachu gitu. Oke, itu ya. Oke, pasti ada pemicunya. Oke, and then you? Kalau di sekolah sih sering kalinya kalau memang ada kegiatan besar. Iya. Kamu juga? Sama. Mungkin karena kayak kalau misalkan kita kan suka ada mos atau persami itu kan kayak suka ada jurit malam ya. Iya, kan Jadi gabungan kayak gabungan. jam 1 malam, jam 12 malam kan dibangunin terus kayak diteriak-teriakin dimarah-marahin, Iya. kamu nenek gitu. Keganggu kali ya? Makhluk-makhluk ini gimana sih? Nggak tahu. Kadang sengaja juga dibakarin dupa sama ininya. Bisa jadi sama kuncen-kuncen sekolah kan suka ada Biasa kan kayak Mengaruh ya kalau gitu? Enggak sih. Kalau bisa kebuka ya kebuka. Oh iya. Nggak tahu itu Nyanya tidak bisa menjawab secara exactly apa, tapi sebagai observer, sebagai para psikolog pasti akan merunut what's happening. Ini kenapa bisa terjadi sebelumnya? Karena nggak bisa kesurupan massal. Jawabannya adalah sama satu sama lainnya. Iya. Pemicunya pasti beda. Beda-beda. Sama seperti ada situasi sekolah, bukan sekolahnya ya, tapi sekolah salah satu anak kayaknya, itu sampai pada akhirnya memanggil Nyanya, kebetulan saat itu sedang tidak syuting di luar kota nih, ya kan? Karena ada salah satu anak murid SD, itu bener-bener guru ngeliat sendiri anak ini jatuh, tapi kayak ditarik, digeret, gitu. Dan itu nomor kelasnya tuh bergoyang keras, padahal tidak ada angin. Dan kelas tersebut, satu kelas sendiri ya, itu memang bilang itu kenapa setiap guru mengajar tuh ngantuk terus, tapi di kelas lain enggak. Sementara anak-anak lainnya tuh susah banget dikasih tahu, satu kelas. Akhirnya karenanya ada waktunya ya ke sana, ngecek, duduklah di ruangan itu. Dan anak yang ditarik gitu, oh begini, katanya bilangnya diajak main sama anak kecil, padahal secara setelah difilter itu bukan anak kecil, tapi memang seperti kayak lintah besar gitu loh, Mbak Haikal, tapi nempel ke badan anak itu, kayak nyedot energi. Pasnya telusuri, Nyanya bilang ke sekolahan di bawah ada sumur dipendem ya, maksudnya ditutup. Ternyata ada di belakang. Dan akhirnya memang situasinya Nyanya mencoba untuk menetralisir istilahnya ya, untuk tidak lagi terjadi bentuk gangguan-gangguan seperti itu. Nah, setelah ada bentuk negosiasi secara spiritual, yang pada akhirnya setelahnya handle itu gurunya tidak lagi ngantuk-ngantukan, anak muridnya kalau diajarin nggak lagi buandel kayak gitu. Itu mempengaruhi. Jadi kesurupan massal di sekolah kita perlu telusuri. Nggak bisa dipukul rata. Oh ini ada yang kirimin, gitu. Oh ini ada yang ini, kayak gitu. Oh ini kurang media apa untuk ada event besar, itu harus benar-benar ditelusuri. Tapi kuncian utamanya cek. Biasanya kesurupan massal itu terjadi di sekolahan ketika kamar mandinya jorok. Ya, kamar mandi sekolah rata-rata jorok ya. Rata-rata. Ada portal di situ. Yes, di situ adalah salah satu kita yang sebagai manusia itu melupakan, oke, kita buang air besar, buang air kecil buat tempat anak menimba ilmu, tapi salah satu tempat dibiarkan jorok, buat pesing. Nah ini pihak sekolah ini harus memperhatikan, dan bahkan anak muridnya harus mulai diajarkan untuk kebersihan sekolah, toilet itu. Jangan hanya tempat BAB buang air kecil, that's it. Tapi sampai bau pesing, kotor, jorok, karena di situ tertimbunlah energi-energi negatif dari situ. Kunciannya. Gitu. Nah, ya masih nyambung dari kesurupan massal nih. Kalau kesurupan massal misalkan ada 50 orang gitu ya, kesurupan. Nah, itu tuh kesurupannya 50 orang ini apakah entitinya tuh berbeda-beda atau emang ada satu yang
wah kuat banget gitu. Menjawab barengan apa enggak? Ya aja dah. Gitu sih Mbak Eka. Mbak Eka sebagai bintang tamu di sini jawab duluan. Saya mah kayak Saya kan mengenakan gaji buta. jangan blind dong. Hanya cinta yang boleh blind. Iya. Gimana, Mbak? Baiknya kita minum Apa dulu. tadi pertanyaannya? Sampai lupa dia. Minum dulu, minum kopi dulu. Pertanyaannya tuh, Apakah ketika Semuanya sama gitu entitasnya. 50 orang entitasnya sama? Atau Enggak lah. Kadang juga paling 50 yang kesurupan, 5 yang benar-benar kesurupan, sisanya paling trigger aja. Nggak mungkin semuanya. Gue bilang apa pada FOMO? Iya, iya. Mbak Hekal ya. Dan Mbak Hekal sendiri pernah. Sekarang kita tanya Mbak Hekal nih Seekers. Pernah nggak mengatasi, bukan kesurupan massal sih, kesurupan rame-rame? Pernah. Itu gimana? Ceritain. Biasanya di tempat, kalau rame-rame nih ya, biasanya Salah satu pengalaman. biasanya di tempat itu ada kayak kerajaan mereka gitu, tempat tinggal mereka atau portal-portal gitu, tempat tinggal biasanya sih. Itu dipanggil mendadak atau apa tuh? Salah satu yang bisa di-share ke kita. Panggil mendadak maksudnya gimana? Maksudnya pengalaman, salah satu pengalaman. Itu diundang sih untuk bersihin. Dirimu diundang untuk bersihin, Mbah. Terus kejadiannya itu ada apa namanya? Sering terjadi kesurupan massal. 10, 15 gitu-gitu. Pas dilihat memang ada kerajaan gitu di situ. Oh, dikarenakan memang ada source-nya. Iya, portal lah aku bilang. Portal. Tapi situasinya saat itu ketika diundang ada yang kesurupan gitu. Ada. Nah itu rame gitu. Iya. Terusnya Pakai air aja bersihin. gitu. Bikin sadar kajis ya, dipanggil namanya kadang baru ditarik secara energi. Caranya Mbak Haikal halus. Halus. Kalau Nyanya? Gue tuh nggak berharap lo nanya semua. Bel, keren, eksklusif, diundang. Lah gua Menyodorkan diri ya? boro-boro menyodorkan diri. Saat itu gua belum gabung masih dunia lain ya. Ini share apa adanya nih. Gua sekalian curhat nih ya. Curhat. Nggak juga sih. Itu waktu itu lagi di daerah Kemang, masih kerja. Ya, kerja sih. Kalau nggak kerja ngapain gue di daerah Kemang gitu kan ya. Makan malam nih sama kantor. Terusnya kan ada tuh tempat DVD tuh. Anak-anak Kemang yang sering nongkrong di Kemang kan zaman dulu kan ada tuh tempat DVD kan. Gue cari cuk. Terusnya tiba-tiba teman gue tergopoh-gopoh. Ada yang kesurupan. Gue tarik ya terus. Itu tolong ada yang kesurupan. Itu beneran kejadian di restoran terkenal waktu itu di Kemang. Bentar dulu, gue lagi nyari DVD. Nyanya kan tipe yang, gue tuh seneng nonton film gitu loh. Udah kesurupan nih, udah. Terus tapi kan ketika ngomong ada kesurupan, itu Nyanya bilang, itu udah ada handle, itu Pak Security-nya juga udah punya pegangan. Meskipun gue nggak di sana ya. Tapi gue bilang Pak Security udah punya pegangan, 2 orang tuh udah punya pegangan itu dari kiainya lah gitu kan. Oke. Gue tuh balik. Tuh aku masih tetap nyari film gitu. 7 menit kemudian, Nyanya belum keluarnya, belum sembuhnya, itu tolong Nyanya yang kesurupan. Aduh. Itu kan pulang kerja kan, pinginnya nyantai, makan, nyari DVD. Akhirnya udah ditarik sama temen tuh, gak taunya itu udah di musola. Itu beneran Mbak Haikal, timur bangun, timur berangkat. Itu perempuan 5, bener-bener 5, terkapar, pegawai restoran semua, bener ada security, 2 yang megang kiri kanan sama 1 yang jaga di depan karena kayak penonton tuh banyak banget gitu sampai security gini gitu. itu beneran deh ya. Terus ya kok aneh ya gitu kayak gue, kenapa mereka kesurupan itu teriak-teriak, kayak teriaknya tuh melengking banget, teriakan yang nggak ganggu banget ya Mbak. Nah pas saya lihat mana dulu yang pegang ya, masa gue cap cip cup kembang kuncup. Jadi kan praktisi itu macam-macam ya caranya ya. Caranya ya tuh bentar dulu nih gue. Oh yang ini. Terus aku bilang, Nyanya selalu mengambil dari segi kesehatan. Ketika orang kerasukan jangan dikerumunin. Oksigennya makin kurang. Lah gimana mau berpikir sehat? Jadi kalau ada orang kerasukan jangan pada ngumpul. Ya makin nggak bener itu nafasnya. Tinggalin aja, kecuali lo bisa nyembuhin dia gitu kan. Nah di situ Nyanya bilang nih, Mbak Eka, yang tidak berkepentingan udah boleh mundur nggak, kasih udara dulu gitu kan. Udah tuh, udah selesai langsung yang ini karena memang
Gak tahu kayak kadang-kadang praktisi itu feeling so good ya. Iya intuisi. Yang ini aja deh gue pegang. Kalau gue pegang sesuatu capek juga gue. Nah terusnya bener tuh jebret. Dia pegang. Ternyata kuntilanak mbak. Gitu kuntilanak. Ya dengan caranya saat itu ya nggak perlu panjang lebar. Ret. Habis itu satu kali tarikan nafas. Udah seret. Nah itu pegang satu. Keluar semua. Iya. Kagak pernah belajar aku. Bawaan kali ya. Iya. Gitu kan. Nah tapi malamnya ada mimpi nih mbak. Jadi bener malamnya saya tidur. Ada nenek-nenek datang. Itu umurku masih 25 tahun. Nenek-nenek itu bilang, mohon maaf Bu, anak-anak saya bisa dilepas gak? Kampung saya sepi. Hah? Kan? Sefrekuensi kalian. Tapi kita gak disuruh masal loh. Kita gila masal ya. Nah, terusnya ditunjukin kampungnya, ke belakang. Itu sepi mbak, kampungnya tuh. Gue pikir ini maksudnya apa ya? Nah saat itu pada saat itu ya mbak ya, karenanya masih ada geng kodam nih saat itu. Setelah itu kebangun nih, tanya nih, gue ngapain yang ngalamin itu ya? Dijawab lah kamu habis begini. Ternyata setelah menghandle itu semua, ditunjukin itu para kuntilanak itu ininya kelipet benang emas gitu mbak. Nggak bisa nafas semua. Loh, salah gue. Kayak gitu. Ya kalian urus lah, kan kalian yang makhluk astral bukan gue gitu ya. Itu pengalaman mbak. Nah buat Mbak Haikal sendiri pertanyaan terakhir ya. Ada efek nggak sih sebagai praktisi ketika menghandle kesurupan masal? Bisa mewakili nggak pertanyaan tersebut? Ya, paham. Kalau dulu awal-awal iya pasti. Awal-awalnya gimana mbak? Didatangin, kadang kayak bola api gitu-gitu. Tapi jam terbang menentukan prestasi. Jam terbang itu didatengin akhirnya otodidak ya? Iya, kalau dulu parah kan sampai diangkat ranjang. Udah pernah saya ngalamin kayak gitu. Jadi tapi kalau sekarang didatangin ya udah gampang. Bikinin kopi. Tapi sebenarnya pembicaraan akan lebih dalam sih, dalam banget ya, Mbak Haikal. Banyak banget yang bisa kita gali. Cuma karena produser ini sudah mata kelilipan, sebenarnya kita harus mengakhiri episode kali ini. Dan terima kasih buat Seekers yang mau menonton sampai apa ini? Kalau baca detik ini, sampai akhir episode ini ya. Jangan lupa tonton lagi ya Conversation episode-episode yang temanya lebih. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Silakan pamitan Mbak Haikal, tim Urban Monk dan tim Berangkat. Sampai jumpa. Bye. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Aku udah loh.